Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mereview progress check yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ketika saya lihat hasil dari jawaban yang sudah Anda berikan, ada beberapa hal penting ya yang saya temukan. Jadi dari beberapa hasil tes yang muncul masih menunjukkan bahwa ada sebagian besar yang masih belum bisa menyelesaikan soal konstituen analisis ini dengan baik. Nah, di progress check sengaja saya pisahkan beberapa soal, saya urutkan soal dari yang paling mudah ke yang paling kompleks ke yang lebih kompleks, dari yang paling awal sampai yang relatif lebih rumit ya. Nah, kenapa saya di minggu ini melakukan review? Karena secara dasarnya, secara basicnya, beginning syntax itu secara materi sudah selesai di materi coordinations ya, atau coordinator. Karena di sana yang kita pelajari sudah satu paket semua ya. Jadi di beginning syntax atau di awal syntax itu atau syntax dasar itu kita mempelajari kalimat positif, kalimat statement, baik itu kalimatnya kalimat simple atau kalimat tunggal atau kalimat majmuk, baik bertingkat ataupun setara, baik sifatnya coordinate atau coordinations ataupun dalam bentuk subordinations. Secara konsep kita sudah selesai, tinggal kita memperkuat lagi, mengingat-ingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Dari mulai noun phrase, dari mulai noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, kemudian prepositional phrase, kemudian masuk ke verb phrase, verb group, kemudian auxiliary, kemudian subordinations, kemudian ada coordinations. Nah, secara umum materi sudah bisa dikatakan selesai ya, secara kalimat-kalimat dasar. Makanya di pertemuan ini saya akan melakukan review atau menjelaskan kembali beberapa hal yang mungkin sebagian masih ada yang luput atau masih belum kurang dimengerti dari proses konstituen analisis dengan menggunakan bagan seperti ini. Baik, kita lihat di kalimat pertama. Kalimat pertama ini seperti biasa kita harus memisahkannya dulu dengan kalimat ini, menganalisisnya dengan secara fungsi dari kalimat. Misalnya kita harus tetap bisa mengenali mana subjek kalimat tersebut, kemudian mana predicate-nya, dan baru bisa kita pecah menjadi konstituen question yang lebih sederhana. Misalnya secara umum ini satu kalimat di mana ini ada subjek dan kemudian ada predicate. Subjeknya dalam bentuk noun phrase dulu, tetap kita harus sebutkan, kemudian turun menjadi pronoun, kemudian menjadi pronoun sampai selesai ya. Kemudian secara predicate-nya terdiri dari verb phrase-nya terdiri atas verb group dan noun phrase ya. Ini dianggap tetap verb group dan ini disebut dengan noun phrase. Nah, agak sedikit mungkin ada yang banyak terkecoh ketika melihat progress itu adalah bentuk kata benda ya. Kalau progresif itu baru kata sifatnya. Nah, auxiliary-nya kita bahas dari sini dulu. Verb groupnya ada auxiliary dan verb. Tetap ya, ketika jangan lihat bahwa ini adalah selalu auxiliary. Jadi kita harus bedakan kembali mana yang disebut auxiliary, mana yang disebut main verb atau kata kerja utama. Nah, di sini auxiliary yang muncul adalah bentuk tense ya, itu bentuk present. Juga jangan lupa kalau ada present atau past muncul, ini sifatnya wajib menggunakan bentuk tanda kurung ya. Kemudian is-nya ini adalah verb-nya, verb utamanya adalah is, determinan, dan di sini noun phrase-nya bukan adjective dan noun ya, tetapi noun dan noun. Jadi ada noun yang digunakan untuk menjelaskan noun, seperti misalnya kata ini ya, progress check atau language teacher, itu kedua-duanya adalah bentuk noun dan noun, meskipun head-nya tetap ada di kata check ini. Nah, ini bentuk yang pertama. Saya masih menemukan beberapa yang belum paham atau masih terkecoh di penggunaan verb group
ataupun auxiliary, mana yang auxiliary dan mana yang kata kerja. Dan saya juga menemukan banyak yang salah di bagian ini. Noun phrase-nya terdiri dari noun dan noun ya. Oke, itu contoh yang pertama atau soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua juga sama. Ini banyak yang terkecoh juga di awal ketika melihat kata everyone. Everyone ini bukan noun ya. Meskipun ya tetap dia disebutnya di awalnya sebut noun phrase. Tapi secara bentuk dia disebutnya pronoun atau di dalam beberapa buku grammar disebutnya indefinite pronoun. Pronoun yang tidak mengacu secara khusus seperti I, you, we, they kita bisa. Tapi kalau everyone lebih kepada siapapun bisa ya. Nah, ini disebutnya pronoun tetap. Kemudian, nah di sini lihat ada juga yang terkecoh di bagian predicate-nya ini. Predicate-nya ini ada terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama ada verb group, kemudian ada noun phrase, kemudian ada adverb phrase. Jadi di bagian verb phrase-nya ini tidak dibagi 2 seperti ini, sehingga seperti kalimat pertama, tapi dibagi menjadi 3. Ada verb group, noun phrase, dan adverb phrase ya. Di mana auxiliary-nya adalah dalam bentuk modal ya. Ingat kalau ada modal tidak ada tense, kalau ada tense tidak ada modal ya. Oke, ini dibagi menjadi 3. Nah, ini banyak yang terkecohnya di bagian everyone. Ada yang menuliskan everyone itu adalah noun, tapi padahal everyone adalah pronoun ya. Kemudian di bagian ini banyak yang tidak dibagi menjadi 3, tapi hanya dibagi menjadi 2. Nah, ini ketika salah konstituen nanti akan repot ketika menganalisisnya. Kita akan kesulitan. Jadi, ini dibagi 3 kenapa? Secara bentuk struktur kalimat, kalimat ini bentuknya adalah subjek, verb, SVOA. Kalau yang di atas tadi ini bentuknya SVC. Secara komponen predicate-nya cuma 2. Kalau ini komponen predicate-nya ada 3, ada VOA. Nah, ini kembali lagi pada konsep awal yang sering saya jelaskan bahwa untuk bisa mengenali konstituen ini, kita dibantu dengan mengenali fungsi dalam kalimat. Mana yang subjek, mana yang verb, mana yang objek, complement, ataupun adverbial, ini kita harus bisa kenali. Dari sini bisa kita tahu bahwa secara subjek, dia bentuknya ada subjek, ada verb, ada objek, dan ada adverbial. Ya. Oke, ini kalimat yang kedua banyak terkecoh di bagian ini, kemudian di pembagian dari verb phrase-nya itu hanya menjadi 2. Dan ada juga yang masih tertukar bahwa adverb dengan adjective ya, ini masih tertukar. Silahkan lihat lagi penjelasan saya mengenai adjective phrase dan adverb phrase biar lebih paham ya. Bisa dibuka lagi catatan Anda atau dilihat lagi video sebelumnya yang membahas tentang adverb ataupun adjective. Oke, kemudian dilihat lagi, kita masuk ke nomor 3. Pada dasarnya nomor 3 itu lebih simpel ya, lebih simpel kalimatnya, cuman banyak yang terkecohnya di bagian ini ya, di bagian auxiliary-nya. Coba kita lihat dari sini tidak ada masalah, banyak yang sudah tahu determiner dengan noun phrase-nya. Is assessing your knowledge-nya ini masih banyak yang salah di bagian auxiliary. Jadi verb group-nya adalah ini. Nah, ingat yang paling belakang ini adalah yang disebut dengan main verb-nya atau yang kita sebut verb-nya. Dan ini berbentuk verb ing, maka yang is-nya ini kita sebut auxiliary progressive-nya. Dan setiap auxiliary itu harus memuat salah satu antara modal ataupun tense. Modal atau tense. Berarti kalau ada modal itu tidak ada tense, kalau ada tense tidak ada modal. Kebetulan di sini tidak ada modal, berarti tense ada di sini ya dalam bentuk present. Nah, progresifnya itu ada di kata is-nya. Is ini disebut auxiliary yang membentuk kalimat menjadi kalimat progresif. Nah, di sini banyak yang terkecoh juga. Hati-hati membedakan mana kalimat auxiliary tenses-nya, mana auxiliary yang sifatnya pasif atau progresif ataupun yang lainnya. Oke, ini secara bentuk
kalimat paling sederhana dalam bentuk subjek, verb, dan objek. SVO ya secara bentuk. Nah ini kebanyakan salah di bagian ini. Ingat ada auxiliary, ada main verb. Main verb itu adalah biasanya disimpan di ujung di verb phrase, di verb group Di verb group itu di ujung pasti dia disebut verb. Atau jika hanya satu-satunya kata yang muncul di verb group itu ya itulah pasti verb utamanya. Oke. Ini yang nomor 3, kebanyakan di sini. Silahkan lihat lagi penjelasan mengenai auxiliary, kemudian mana bentuk progresif, mana bentuk pasif, mana bentuk perfect. Kemudian di kalimat keempat saya sudah memasukkan sentence adverb ya. Sentence adverb ini yang pernah kita bahas tentang pembahasan adverb adalah adverb yang bisa muncul atau yang penggunaannya bukan menjelaskan ke kata tertentu, tapi lebih menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Maka nih banyak yang salah di bagian ini, sentence-nya tidak dibagi menjadi 2. Tidak hanya noun phrase dan verb phrase seperti kalimat nomor 2 ataupun nomor 1 ataupun nomor 3, tetapi di sini kalimatnya langsung dibagi menjadi 3 ya. Ada adverb phrase, ini yang disebut adverb phrase, kemudian ada noun phrase-nya baru ke subjeknya di sini, baru masuk ke verb phrase-nya. Nah, verb phrase-nya hampir mirip dengan bentuk nomor 2. Hampir mirip dengan bentuk 2, ada S, V, O, A. Ini pun sama, ada S, ada V, O, dan A. SVOA ya. Cuman ditambahkan ada sentence adverb di depannya, kata hopefully. Jadi ada sentence adverb-nya, ada adverb yang hanya menjelaskan ke kata kerja yang ada di kalimat ini, effortlessly. Dan ini berada di bawah verb phrase ya. Nah, verb group-nya di sini ada auxiliary, auxiliary dalam bentuk modal. Karena modal sangat gampang diidentifikasi, ada katanya muncul, kita bisa mengidentifikasi. Mungkin yang sedikit sering mengecoh itu justru adalah tense ya. Kalau tense banyak yang terkecoh seolah tidak ada. Padahal setiap kalimat selalu ada modelnya. Apalagi pilihan salah satu, kalau nggak model, tense itu wajib ada. Ya, itu wajib ada. Oke. Di sini masih banyak yang terkecoh di penggunaan adverb phrase. Adverb phrase-nya berada di bagian noun phrase ini nggak bisa ya. Yang namanya sentence adverb itu berada di bawah S atau sentence atau clause. Oke. Di nomor 5 ini titik tumpunya atau titik beratnya ada di bagian verb group yang bertumpuk, adanya cluster auxiliary ya, ada cluster auxiliary. Auxiliary-nya sampai ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, di sini banyak yang salah mengidentifikasi juga. Ingat kata kerja utamanya ada di belakang, yaitu kata done. Nah, kita lihat kata sebelumnya ada been. Been ini adalah bentuk auxiliary pasif ya, karena ada been diikuti verb ketiga. Been dan atau be dengan segala turunannya diikuti verb ketiga, maka be-nya itu ini dianggap sebagai bentuk auxiliary pasif. Kemudian ada kata have diikuti verb 3, been adalah bentuk verb 3, ada have diikuti verb 3, maka have-nya adalah perfect, should-nya kita tahu itu bentuk modal. Makanya susunan auxiliary yang muncul adalah ada modal, ini bentuk perfect, auxiliary perfect, ini auxiliary pasif. Pasif ditandai dengan kemunculan verb ketiga ya. Nah, ini yang kerepotannya kebanyakan yang di sini ini sudah menunjukkan cluster auxiliary yang banyak ya, yang panjang, yang lebih dari 2. Karena auxiliary maksimal bisa muncul itu hanya 4 ya, dalam satu kalimat itu 4 auxiliary. Oke, kemudian ada juga yang masih kesulitan mengidentifikasi prepositional phrase. Nah, prepositional phrase ini ditandai dengan kemunculan preposition, kemudian diikuti objek dari preposition ini. Yang disebut preposition, ini disebutnya objek dari preposition tersebut. Nah, paling sederhana, prepositional phrase itu selalu susunannya pre, NP ya, selalu diikuti oleh noun phrase, dan noun phrase-nya tadi langsung tinggal diuraikan. The previous meeting, ada determinant, noun phrase, previous itu adjective phrase diikuti noun, adjective diikuti noun. Nah, ini banyak yang terkecoh juga di kalimat ini dan di bagian yang ini.
Berarti silahkan banyak lagi pelajari mengenai klaster kemunculan auxiliary yang lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Bagaimana susunannya? Biasanya selalu bukan selalu ya, susunannya biasanya maksimal 4 ya, maksimal 4 auxiliary bertumpuk dalam satu kalimat. Mungkin ditambahkan bentuk progresif, misalnya has been, misalnya should have been, being, dan ini mungkin ya ada progresif di tengahnya sebelum pasif. Biasanya pasif selalu berada di paling ujung ya, paling ujung dari susunan ini. Oke. Nah, di bagian soal nomor 5 ini saya bisa mengidentifikasi masih banyak yang kesulitan di bagian ini dan di bagian di bagian auxiliary ya terutama, dan di bagian tentang prepositional phrase. Silahkan pelajari lagi, dibuka lagi video atau catatannya supaya Anda bisa mempelajari ulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di soal nomor 6 saya sengaja memberikan soal yang menggunakan subordination. Adanya subordination di nomor 6 ini saya memunculkan noun clause. Jadi klausa yang bisa bertindak seperti noun. Nah, ciri dia bisa bertindak seperti noun, saya ulas sedikit kembali. Dia menempati posisi subjek dalam kalimat. Kalimat ini menjadi subjek di klausa ini menjadi subjek di kalimat yang nomor 6 ini. How you complete the test, how you complete the test will indicate your basic knowledge in this course. Nah, ini subjek diikuti oleh predicate ya. Dari sini predicate-nya ke sini. Maka yang biasanya di sini muncul ada noun phrase dan verb phrase, di bentuk kalimat ini langsung ditunjukkan dengan kemunculan klausa. Ya, kemunculan klausa itu selalu ditandai dengan huruf S ya. Jadi tidak noun phrase tapi langsung S. Ini ciri dari kemunculan noun clause. Kemunculan noun clause itu adalah dia menempati posisi yang biasanya diisi oleh noun atau noun phrase. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau secara bentuk kalimat ini ada verb groupnya sengaja dibikin relatif lebih mudah, ada kemunculan modal dan verb, determiner, basic knowledge, noun phrase. In this course ini prepositional phrase. Ini yang harus Anda ketahui bahwa adanya kemunculan noun clause. Noun clause berada di posisi sebagai subjek di kalimat nomor 6. Ini juga harus dipelajari, banyak yang masih bingung mana noun clause, mana adjective clause, mana adverbial clause ya. Oke, kemudian yang nomor 7 memunculkan bentuk adjective clause. Bentuk adjective clause, lihat adjective clause itu adalah klausa yang memberikan penjelasan ke sebuah noun. Jadi klausa tersebut bertingkah laku seperti adjective. Ingat, adjective itu adalah kata yang memodifikasi atau memberi makna tambahan terhadap kata benda. Nah, misalnya, the test is taken from the lesson that has been given in every meeting. Nah, kata that-nya ini, that has been given in every meeting, ini menjelaskan ke kata the lesson, ke frasa the lesson. Maka dia akan muncul S di bawah noun phrase, karena adjective clause itu adalah bagian dari noun phrase. Adjective clause itu adalah bagian dari noun phrase. Adjective clause itu bagian dari noun phrase. Beda dengan tadi noun clause itu tidak menjadi bagian dari noun phrase, tetapi menggantikan noun phrase. Kalau adjective clause itu berada di bawah noun phrase ya. Nah, ini bentuk analisisnya berarti berada di bawah noun phrase karena dia menjelaskan si clause ini menjelaskan noun ini, lesson yang ada di sini. Ini yang dimunculkan adalah adjective clause ya, adjective clause that has been given in every meeting, ini adalah disebutnya adjective clause.
kita harus mungkin Anda harus lebih jeli lagi dalam membedakan mana adjective clause, mana noun clause, mana adverbial clause, terutama untuk kalimat majemuk yang bertingkat ya. Oke, ini bisa Anda lihat secara penjelasannya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, yang saya munculkan adalah adverbial clause. Adverbial clause, jadi ada clause yang bertindak seperti atau sebagai adverbial dalam kalimat ini. Ini contohnya yang menjelaskan tentang hampir mirip dengan adverb of sentence ya di tadi soal sebelumnya yang ada kata hopefully. Nah, kemunculan adverb clause juga ini berada di bawah langsung S yang pertama. Ada S, ada noun phrase, ada verb phrase. If you fail to complete the test, Nah, ini disebut sebagai adverbial clause-nya, Kalimatnya sebetulnya lengkap meskipun ini tidak ada ya. Nah, di sini kita lihat bahwa S-nya ini berada di bawah S yang ini, S, noun phrase, dan verb phrase. Kalau Anda jeli dan amati baik-baik, noun clause, adverbial clause, dan adjective clause itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau adverbial clause itu bisa dibagi menjadi 3 dari kalimatnya, S, noun phrase, verb phrase, dan berada sejajar dengan noun phrase dan verb phrase. Tetapi kalau adjective clause ini biasanya berada di bawah atau menjadi bagian dari noun phrase. Nah, kalau noun clause itu biasanya berfungsi atau berposisi menggantikan. Di sini tidak ada noun phrase, tapi noun phrase-nya diambil alih oleh si S yang ini. Kalau Anda jeli dan berlatih dengan sering, itu bisa membedakan mana yang adjective clause, noun clause, ataupun adverbial clause. Nah, di sini lihat ada 3, dibagi 3, kalau ini dibagi 2, yang tadi juga dibagi 2. Nah, ini dibagi 3 karena dia posisinya adverbial dan posisinya relatif lebih fleksibel ya kalau adverbial clause. Jadi posisinya bisa di depan ataupun bisa dipindah ke belakang. You must review the lesson from the beginning. If you fail to complete the test, ini tidak masalah. Sifat dari adverbial clause itu sangat fleksibel, bisa dipindah ke depan ataupun ke belakang tanpa mengurangi atau merusak struktur kalimat secara keseluruhan atau makna kalimat secara keseluruhan. Nah, dari beberapa hasil yang saya peroleh, masih banyak yang kesulitan untuk memahami konsep-konsep sederhana ini. Dan ini merupakan bentuk sederhana ya secara konsep. Tinggal kitanya sering berlatih dan banyak mempraktekkan melakukan analisis konstituen itu. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Silahkan direview kembali, dibaca kembali, dilihat kembali catatannya, atau ditonton lagi videonya agar Anda lebih paham mengenai cara melakukan analisis pada kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.